warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Spesial banget nih siang ini. Vivi lagi ditemenin sama Afajar, Ajafar sampai Nggak apa-apa, udah Gak biasa. apa-apa, udah biasa. Kebalik-kebalik ya. Spesial banget karena hari ini tepat banget tanggal 17 Agustus 2020. Jadi tepat hari kemerdekaan Ya. Republik Indonesia. Nah, lebih spesial lagi kita ditemenin dari ini apa, minuman asli Subang. Iya, sari Dari nanas. Sari nanas asli ya. Asli, anget-anget. Anget-anget. Kita cobain dulu, ah. Oh, boleh, boleh. Biar enjoy ya. Segar. Seger. Ini nanasnya ditanam di sini. Dari kebun sendiri. Dari kebun sendiri. Fresh Fresh from ya. the garden. Berarti sekarang kita lagi berada di Di kebun Buah Naga Indonesia Berdaya. Indonesia Berdaya, tepatnya di wilayah Desa Cirangkong, Kecamatan Cijambe, Kabupaten Subang. Kabupaten Subang. Subang punya tempat seperti ini sangat berpotensi sekali ya. Iya, tapi masih kurang dikenal karena tempatnya terpencil. Oh, masih masuk ke dalam, tapi masih masuk tadi hutan. jalannya lumayan sedikit berbatu ya pas mau masuk sini, Iya. tapi kalau akses dari jalan bawah udah bagus gitu. Iya sih, aksesnya masih kurang. Masih Tapi kalau udah di sini, insya Allah nggak kecewa. Nah, terbayar sudah ya. Iya, insya Allah. Walaupun panas di sini tetap banyak angin sepoi-sepoi ya. Nah, bikin ngantuk. Cocok nginep di sini kali. Berarti kebun Buah Naga Indonesia Berdaya ini di bawah yayasan. Ya, yayasan namanya Yayasan Dompet Duafa Republika. Oke. Berarti ini sudah berapa lama beroperasi ya? Ini itu dari tahun 2016, Iya. berarti sekarang udah mau 4 tahun. Mau 4 tahun. Ah, Bener-bener dari lahan kosong dari gitu. lahan dulunya lahan pertanian yang kurang digarap sebenarnya. Oh, Jadi terbengkalai. Terus Terbengkalai. diolah lagi. Yang cocok di sini tanamannya yaitu buah naga. Buah naga. Karena memang buah naga ini cocok di cuaca yang panas. Iya, pertama kan buah naga itu nggak perlu banyak air. Oh, Yang iya. kedua tanahnya juga nggak subur, juga tetap bagus. Oh, tetap bagus. Ini tuh kebetulan tanah di sini tuh kurang. Kemarin waktu pertama Iya. dibukain itu masih kurang kandungan nutrisi itu masih kurang bagus. Iya. Nah, makanya cocok ditanam tanaman yang yang cocok gitu kan, yang Yaitu buah naga. Terus selanjutnya buah naga itu masih jarang. Masih di jarang Subang. ya di Subang. Kalau sekarang udah banyak. Udah banyak. Cuman waktu pertama dibuat ini masih jarang. Tahun 2016 itu masih jarang. Selain buah naga di sini ada tanaman apa aja yang Kalau cocok? selain buah naga, Nanas. kalau nanas ya umum lah di sini. Umum, udah Jadi umum. buah naga dan buah nanas di sini ada. Ada, wis komplit juga ya. Kalau boleh tahu, ada gak sih kendala saat menanam buah naga itu butuh proses yang panjang atau membutuhkan sesuatu yang susah dicari? Sebetulnya gampang-gampang susah. Gampang-gampang susah. Gampangnya itu pertama untuk nanamnya itu kan nggak terlalu susah seperti nanam sayuran. Jadi Iya. seperti kita nanam singkong, dari batangnya dipangkas, kalau istilah Sundanya ditancepin. Ditancepin, gak apa-apa, Ditancepin ke tanah. campur-campur aja ngomongnya gak apa-apa ya. Ditancepin ke tanah, tumbuh dia. Tumbuh dia. Susahnya itu menunggunya. Oh, harus Karena- pandai-pandai menunggu. Sampai berbuah itu, dari tanam sampai berbuah itu kita harus menunggu 2 tahun. 2 tahun. Dan itu semua belum tentu jadi gitu. Belum tentu jadi. Belum tentu tapi, berbuah. 90% jadi lah. 90% Asal jadi. betul perawatannya, penanganannya. Nah, Berarti di sini petaninya berapa banyak, Kak? kalau petani buah naga Iya. ada 30 anggota di sini. 30 anggota dengan luas tanah Luas tanah total 10 hektar. 10 hektar ya. Cuman buah naga Wis, masih mantap. 5 hektar. Oh. 5-6 hektar lah. 5 hektarnya masih belum di 1 hektar ada kandang peternakan. Oh, peternakan domba. Wih. Yang 4 hektar belum. Oh, 4 hektar belum tuh. Belum, masih ada potensi. Kira-kira ada ancang-ancang untuk membuat sesuatu gitu di sini? Ada. Karena kalau dilihat-lihat nih, pemandangannya tuh bagus banget. Ketika sunset, sunrise kan, anak-anak zaman sekarang tuh nyari-nyari sunset kan gitu. Cocok ya untuk tempat-tempat ngopi gitu. Terutama yang Iya. biasa di kota, yang sudah jenuh Nah, di keramaian jenuh. kota. Nah, Cocok ini di sini. lah. Iya, Suasana betul dengar, sekali. nggak ada suara kendaraan. Nah, tidak terus, bising ya, yang pastinya. Paling berisik suara kambing, Kambing, suara burung, jangkrik. Nah, gitu. Iya.
Ada gak sih obat-obatan khusus untuk tanaman buah naga ini yang mungkin susah di Khusus sih tidak ada, Tidak sebenarnya. ada. Nggak ada karena di sini kalau di luar nggak tahu sih. Kalau di sini kan konsepnya belum sampai organik tapi lebih ke buah naga sehat. Oh, sehat. Nah, tujuannya kan kita tanam buah naga itu dan sampai berbuah itu tanpa pakai zat kimia. Oh. Tapi belum sampai organik karena untuk jadi organik itu kan agak ribet ya, Agak sertifikat segala macam. Nah, kemudian di sini konsepnya kita tanam biar Allah yang menumbuhkan. Masya Allah. Kita cuma menanam biar Allah yang menumbuhkan. Jadi segimana dikasihnya sama Allah lah rezekinya. Iya, Jadi iya. kita udah berusaha jadi nanam, dirawat segala macam ya. Nanti panennya ya sesuai usaha kita. Benar-benar gitu. dengan sepenuh hati. Jadi tidak ada zat-zat yang aneh-aneh. Tidak ada ya ditambah hormon, Ditambah ditambah ini, apa ini. segala macam, tidak ada. Insya Allah di sini aman Berarti lah. konsekuensi untuk mengambil seperti itu lebih banyak ininya ya, resikonya gitu. Karena kan tentu banyak tentu. karena ya tahu sendiri kan setiap tanaman itu apalagi buah itu Iya. ada hamanya. Ada hamanya. Nah, kalau sekarang tidak dikasih semacam itu yang kimia-kimia gitu ya, Kimia-kimia. obat-obatan segala macam dan herbal pun belum ada gitu. Iya. Pasti resikonya itu Resikonya lebih tinggi. kena penyakit. Kena penyakit. Nah, Berarti pernah mengalami juga resiko, salah satu resiko pernah yang tidak terduga ya. tidak terduga tapi udah terbayang gitu. Terbayang. Oh, ini pasti ada Pasti. masalah. Cuman penanganannya masih belum maksimal gitu. Kemarin itu ada penyakit namanya stem cancer. Stem cancer Nah, ada di kanker batang. ada ya? Ada. Jadi Sampai- bukan cuma manusia. bukan cuma manusia. Di buah naga juga ada. Terus gimana itu cara penanganannya? Kalau stem cancer itu kebetulan di sini udah parah banget itu kan. Sampai udah. nggak bisa disembuhkan. Ya kita pasrahkan aja. Kita gitu. pasrahkan aja. Kita pasrahkan, kita kembalikan ke Yang Maha Kuasa. Nah, jadi dipangkas semua dan Dipangkas kita semua. tanam ulang, Tanam di planting ulang. itu yang sebelah situ tuh. Nah, Oh, sebelah sini. Oh, nah, yang itu, tuh. yang Tuh. kosong-kosong Tinggal itu. tiang-tiang itu udah ada tanaman baru lagi itu Oh. dipangkas. Berarti itu nunggu 2 tahun lagi untuk Iya. Oh, itu resikonya ya. Resikonya seperti itu. Nih dari tadi kelihatannya tuh kayak paham sekali tentang Wih. perkebunan gitu. Aku orang awam jadi wah banyak pengetahuan yang aku ambil gitu. Emang dulu Kang Jafar tuh basicnya emang sekolah di tentang seperti sebentar nih kalau disebut paham banget kayaknya belum deh. Belum. Sama-sama belajar. Sama-sama Kita sharing belajar, aja lah ya. sharing aja ya. Nah, kebetulan dulu emang sekolahnya di pertanian. Oh, di mana tuh, A? Di IPB. Oh, di IPB. Cuma Mantap. jurusannya peternakan. Oh, peternakan. Peternakan kalau basic peternakan. Iya. Cuman ya sedikit nyambungnya adalah ke pertaniannya gitu. Oh, pantesan. Berarti dalam 10 hektar ini selain ada kebun buah naga, ada peternakan juga. Ada apa lagi nih ya? Di sini kan konsepnya agrowisata. Iya. Nah, jadi siapa saja yang mau ya istilahnya refreshing lah, Refreshing. sambil mau menginap juga bisa. Di sini disediakan guest house. Oh, guest house. Guest Sebelah house. mana? Sebelah Belakang ada Di tuh. belakang ada. Nah, di sini ada 4 guest house, 2 yang kecil berbentuknya seperti ya kamar lah, kamar hotel Kamar, gitu. kamar hotel. Kamar hotel yang nuansanya Masih alami lah, masih dari kayu, dari segala- kayu. panggung gitu. Panggung. Yang 2 lagi berbentuk barak. Barak. Jadi itu untuk pertemuan atau untuk tidur bareng-bareng Tidur bisa. bareng rame-rame ngampar gitu istilahnya. Ngampar. Oke, sebelah sana ya? Sebelah sana belakang. Oh, nanti kita ke sana boleh ya? Boleh banget. Boleh banget. Oke. Nah, tujuan dari pembangunan Indonesia Berdaya ini sendiri itu apa sih Nah, sebenarnya? mungkin sedikit cerita sejarahnya. Iya, sejarahnya. Jadi kalau di sini itu kan di bawah Yayasan Dompet Duafa. Iya. Nah, Dompet Duafa ini dulunya sampai sekarang malah itu lembaga yang mengumpulkan dana zakat, infak, sedekah dan sebagainya. Nah, kemudian dari setiap donatur-donatur itu ya terinisiasi lah. Jadi inisiator itu tergerak gitu, terdorong untuk buat sesuatu yang bisa menampung Mm-mm. nah dana-dana itu. Nah,
untuk tujuannya itu untuk ke pemberdayaan masyarakat. Nah, jadi bagaimana caranya biar si dana ini tersalurkan ke masyarakat tanpa, ya kalau sekarang kan bantuan, nih uangnya udah gitu. Nah, kalau dikasih uangnya itu masyarakat, saya dikasih uang, udah belanjain, habis. Nah, kalau dalam bentuk sesuatu yang bisa muter, seperti misalnya, nih saya kasih bibit buah naga, saya kasih bibit nanas, saya kasih dombanya betina, bisa bertahan untuk 7 turunan mungkin ya. Mungkin bisa, tergantung orangnya sih. Tergantung orangnya. Itu lebih panjang, jadi nggak cuma sekali habis. Nah, akhirnya dibuatlah suatu kawasan di sini untuk mendukung program itu. Nah, kawasan ini namanya Indonesia Berdaya, Kebun Indonesia Berdaya. Kebun Indonesia Berdaya. Oh, seperti itu. Angin sepoi-sepoinya masih terasa ya. Makin sore, makin malam kayaknya makin gede ya anginnya di sini. Makin dingin. Nah, gitu. Nah, kembali lagi ke buah naga nih. Dalam 1 tahun tuh bisa berapa kali berbuah sih, A? Buah naga ini berbuahnya per periode. Per periode. Nah, jadi sekitar bulan September sampai bulan Maret itu dia berbuah terus. Terus. Setiap sebulan sekali dia berbuah, bukan sebulan sekali ya. Mungkin dalam satu pohonnya sebulan sekali, tapi kan karena banyak. Jadi terus-terusan dia berbuah. Yang ini diambil, yang sana ada gitu. Jadi tidak habis-habis selama kurun waktu dari bulan September sampai bulan Maret. Oh, lama juga ya, lama. Nah, tentang tahapan-tahapan muncul buah itu gimana sih, A? Jadi dari mungkin dari pertama mulai mekar bunga sampai berbuah itu butuh waktu 30 hari. Kurang lebihnya 30 hari. Nah, saat mekar bunganya itu harus diserbukan secara manual. Ya, jadi penyerbukan manual. Jadi bunga ini mekar, buah naga itu mekarnya itu malam. Berarti yang kerja, yang nyerbuknya itu malam. Ya, tengah malam lah. Puncaknya itu tengah malam. Jadi mulai jam 9 malam sampai subuh, ya jam 6-an lah itu mekarnya. Puncaknya itu jam 12 malam. Jam 12 malam. Pas puncaknya itu harus diserbukan. Jadi si kepala putik sama benang sari itu harus disatukan. Itu malam-malam kita lakukannya. Lumayan menguji adrenalin ya malam-malam gitu. Insya Allah lah itu. Kalau aku lihat di pinggir jalan tuh, aku pernah lewat kebun buah naga juga, itu banyak lampu-lampu tuh, kayak itu, menarik gitu. Kalau di sini seperti apa? Kebun buah naga yang sebelah atas di sana ya. Di situ. Nggak apa-apa disebutin. Itu karena buah naga ini kan sejenis kaktus. Kaktus ya. Iya, butuh sinar matahari yang lebih banyak daripada dibandingkan tanaman biasa. Makanya perlu ada penambahan sinar, yaitu dari lampunya. Nah, kalau di sini tuh belum. Iya, karena ya itu tadi dari yang saya bilang dari awal itu yang kan kita alami dulu. Pertimbangannya kan pertama alami, yang kedua kan pembiayaan segala macam itu kan ada pertimbangannya. Jadi di sini belum. Tapi harus siap dengan resiko-resiko yang akan terjadi. Resikonya ya panennya lebih sedikit. Terus di luar musimnya ya nggak ada. Sekarang kan bulan-bulan di luar musim nih, bulan Agustus ini di luar musim, jadi belum ada buahnya. Bulan depan mulai ya? Bulan September. depan insya Allah berbunga lah. Insya Allah. Kalau Tuhan menghendaki, kalau Allah menghendaki. Iya. Nah, kalau di atas sana sekarang itu sudah berbuah. Karena mereka ada perlakuan itu. Udah berbuah tapi nggak banyak. Nah, di luar musim tuh tetap berbuah. Nah, kalau September, November kesana kan berbuah tuh. Pendistribusian buah naganya tuh kemana tuh? Banyak sih sebenarnya. Cuman karena di sini kan konsepnya agrowisata. Dan ada petik sendiri. Ada petik sendiri jadi juga. Jadi si pengunjung ini boleh petik sendiri. Nanti yang sayang sekali nih gak ada buahnya. Sekarang aku pengen nyobain ya, nanti kalau musim kesini lagi. Boleh. Jadi
pilih sendiri di pohonnya yang benar-benar matang. Bener-bener Petik matang. sendiri, boleh dimakan di sini Boleh. langsung. Sensasinya berbeda ya. Berbeda. Berbeda. Bener, langsung sama pohonnya. Begitu. Tapi harganya itu turun naik atau gimana? Harganya menyesuaikan pasar. Menyesuaikan. Nah, di pasar juga kan naik turun. Naik turun. Kalau puncak-puncaknya itu biasanya bulan Januari Februari itu harga turun banget. Kalau boleh tahu kisaran berapa nih ya? Di sini yang paling murah itu 10.000. 10.000. Tergantung grade-nya sih, ada grade A, B, C. 10.000, 15.000, 20.000. Jadi buat teman-teman yang pengen metik sendiri boleh banget ya. Nanti kesini datang boleh. sama keluarga. Iya, tapi konfirmasi dulu. Konfirmasi dulu, iya, bisa. Karena banyak kan nanti rebutan. Rebutan, iya. Sambil booking villanya Iya, juga. sambil nginep, sambil makan-makan di sini wis. bisa. Jadi fasilitasnya kita bisa dapat apa aja nih di villa? Nah, di sini kira-kira? kan wisatanya itu pengunjung bisa pertama ya tadi petik buah sendiri. Yang kedua makan di sini bisa. Yang ketiga menginap di sini, suasana alam di atas bukit, di atas gunung bisa. Iya, mantep nih, kece. Ada juga tempatnya. nanti bisa lihat perawatan ternak, misalnya ngasih makan Di sebelah sana. di belakang sana. Di sana. Ngasih makan, memandikan, atau kalau yang berani mengawinkan nanti. Kalau produksi ternak domba berarti ya, itu apa, memproduksi apa aja? Di sini ada dua sih sebenarnya, ada pembibitan sama penggemukan. Kalau pembibitan itu dia khusus memproduksi anak, jadi tugasnya cuma kawin, bisik-bisik. Kalau penggemukan, ya itu tujuannya untuk biar gemuk. Biar gemuk. Produksi susunya juga, susu di sini enggak sih, belum. Akan datang. Insya Allah lah kedepannya. Gitu. Sekarang juga baru domba kan. Nanti mungkin ada ke kambing, ada ke sapi. Gitu. Sekarang baru pedaging, nanti mungkin ada perahnya susunya. Nah gitu. Ada berapa ini domba di sini? Sekarang populasinya karena udah lewat kurban, iya. jadi sedikit lah. 50 ekor. 50 ekor. Jadi dijual untuk nah ini salah satu keunggulannya juga di sini dari Yayasan Dompet Duafa. Jadi ada namanya program tebar hewan kurban. Jadi ada donatur yang ingin berkurban, tapi si kurbannya ini, hewan kurbannya ini disedekahkan. Nah, disedekahkan bagi yang mohon maaf mungkin belum atau jarang makan daging. Nah, belum jarang menerima itu daging. Nah, kita salurkan ke situ. Kembali lagi ke tujuan awalnya ya. Kembali ke tujuan awal. Mau buah, mau peternakan, tujuannya tetap sama. Tetap situ. Nah, tebar hewan kurban ya setiap kurban lah gitu kan. Setiap tahun hampir 200 ekor di sini. Cuman tahun ini agak libur dulu. Karena ya itulah. Satu dan lain hal. Nah, agak libur dulu. Terus ada lagi yang kedua, tebar akikah. Nah, sama ini konsepnya, cuman waktunya lebih luas. Kalau kurban kan waktunya cuman kurban aja kan. Kurban kalau aja. Akikah, ya sepanjang tahun. Iya. Sangat bermanfaat sekali ya tempat ini. Insya Allah lah. Nah, kembali lagi ke tujuan untuk memberdayakan masyarakat sekitar sini ya. Nah, itu manfaatnya sudah terasa kah oleh masyarakat gitu? Insya Allah terasa. Insya Allah terasa. Soalnya di sini kan konsepnya itu bukan nyari profit untuk di sini gitu. Jadi kembali lagi karena namanya Indonesia Berdaya. Indonesia Berdaya. Nah, jadi tujuannya untuk memberdayakan masyarakat. Yes. Nah, makanya konsepnya juga mengikuti gitu. Jadi di sini ada konsep inti plasma. Gimana tuh inti plasma? Nah, saya jelaskan ya sedikit. Jadi inti itu ya di sini inti punya pasar yang punya mungkin ilmu dan modal mungkin. Nah, plasmanya di sini itu masyarakat. Nah, masyarakat ini sebagai plasma pertama untuk menunjang inti. Misal inti punya pasar tapi kekurangan barang. Nah, plasma ini menunjang inti. Oke. Nah, keuntungannya untuk plasma. Nah, plasma ini dapat
untung dari ya penjualannya dia gitu kan ke inti gitu. Jadi contoh misalnya di sini pasar ternak misalnya domba butuh 500 ekor Butuh misalnya. 500. Misalnya gitu dalam 1 tahun misalnya. Iya, sedangkan di sini di inti kapasitasnya cuman 300. 300. Berarti kan yang 200 gimana harus, tuh? dari luar. Kalau Dari di sini dibuat sebenarnya bisa tapi nggak ada ininya gitu keuntungan untuk masyarakatnya, makanya Iya. kita buat seperti itu. 300 di sini. Yang 200 lagi kita ngambil dari plasma. Jadi timbal balik ya. Timbal baliknya seperti itu. saling Jadi menguntungkan. si plasma diuntungkan, kita juga inti diuntungkan dari suplai barangnya itu. Mantap sekali. Sangat jelas sekali ya dari tadi penjelasannya. Nah, intinya nih, pengen dong pesan untuk kita-kita nih yang datang ke sini cari inspirasi ke sini apa nih dari Fajar sendiri Sebagai anak muda ya. sebagai anak muda. Jadi gini, kalau pesan saya kita tuh ya bolehlah bercita-cita tinggi, pengen kerja di segala macam, tapi balik lagi pertanian itu penting, pertanian, peternakan, perikanan itu penting karena selama kita masih hidup butuh makan, nggak bisa lepas dari pertanian. Makanya kita sebagai anak muda itu jangan merasa malu untuk bertani, macul misalnya, untuk ngangon, untuk ngarit segala macam itu jangan malu, karena kalau kita nggak nerusin apa yang orang tua kita lakukan ya sebagai petani mungkin itu siapa lagi. Nah, gitu. berarti mindset anak muda tuh harus berubah. Ya harus berubah. Nggak usah pengen kerja di kantor, pengen kerja di pabrikan, pengen yang berdasi-dasi rapi. Nggak usah seperti itu. Kita sebagai petani juga bisa untung loh, bisa untung. Bukan cuma untung, bisa berkah juga malah. Kita bisa nolong, bermanfaat. Nah, itu tujuannya. Mantap sekali ya pesan-pesannya. Oke, ini gak kerasa nih udah hampir berapa jam kita berbincang, nanti cut aja ya. Langsung aja kita bakal tutup podcast ini siang ini, tepatnya di 17 Agustus. Karena mungkin juga pasti sibuk dengan acara-acara yang lain. Ingat pesan tadi, jangan malu untuk bertani ya, karena kembali lagi ke tujuan awal, mencari keberkahan dan memberdayakan masyarakat. Oke, insya Allah. Oke, aku Vivi dan Jafar pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanas ya, bahasa Sunda. Iya, bahasa Indonesia bebas. Ini sari nanas. Terus buatnya gimana, Mas? On. Namanya siapa? Biasa. Namanya saha? Sorangan nih. Namanya saha? Namanya siapa? Imam. Imam. Kamu suka berkebun? Kita pulang dulu ya, Imam ya. Nanti insya Allah kesini lagi. Siap? Dadah dulu dong. Ya. Dadah. Dadah dulu. Mana dadah teh?